Kita tahu Wolverine merupakan hero yang brutal, tapi apakah sebrutal itu sampai dia membunuh anak-anaknya sendiri? Semua ini bermula di 80 tahun yang lalu, di mana para pekerja tambang di Kentucky melakukan aksi pemogokan yang membuat pemilik tambang menggunakan kekerasan untuk membubarkan mereka. Tapi di suatu hari, para pekerja membawa Logan untuk menyelesaikan masalah, dan di sana Logan menghabisi bawahan-bawahan pemilik tambang yang membuat pemilik tambang akhirnya menyerah. Dia pun bernegosiasi dengan pemimpin serikat pekerja, tapi mendengar permintaan-permintaan serikat pekerja, pemilik tambang seketika marah dan menghantamnya dengan botol yang membuatnya tewas. Dia pun menyesal akan perbuatannya itu, terlebih lagi anaknya melihat, dan Logan yang ada di sana langsung membunuh sang pemilik tambang. Anak dari pemilik tambang pun marah, dan Logan berkata kalau dia akan mengerti nanti, serta meminta bocil itu untuk jangan pernah mengejarnya. Setelah kematian ayahnya, keluarga dari bocil itu jatuh miskin yang membuatnya bekerja keras sendiri. Sampai akhirnya, bocil itu perlahan-lahan mendapatkan lagi kekayaannya, memiliki banyak bisnis, dan puncaknya ketika dia membeli lagi tambang yang dulu milik keluarganya, tapi memutuskan untuk membakar tambangnya. Dan pada saat itu, bocil itu sadar kalau dia sudah siap untuk balas dendam. Dia berkeliling mencari Logan, mengumpulkan seluruh informasi, sampai akhirnya dia bisa menemukannya. Bocil itu pun langsung menembak Logan yang sedang mabuk dan merasa telah membunuhnya, tapi karena healing factor-nya, Logan akhirnya bangkit dan memukulinya sampai pingsan. Dia pun terus melancarkan usaha pembunuhan, menembaknya dengan sniper, melempar granat, sampai menggunakan mortar, tapi Logan tidak kunjung tewas, yang membuatnya sadar kalau dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Dia mulai mengumpulkan orang-orang yang menderita karena Logan, entah secara langsung atau tidak, dan membuat perkumpulan bernama The Red Right Hand yang bertujuan untuk balas dendam dan membuat hidup Logan seperti di neraka. Bocil itu pun menjadi pemimpin perkumpulannya dan menjuluki dirinya sendiri sebagai The Founder. Mereka mulai mencari segala informasi soal Logan dan bagaimana untuk membuatnya menderita. Sampai di suatu hari, Deacon, anak dari Logan, mengetahui perkumpulan mereka dan memutuskan untuk membantu mereka. Ketika semua persiapan selesai, mereka menyewa mistik dan berhasil mengirim jiwa Logan ke neraka untuk disiksa, sementara tubuhnya dirasuki oleh iblis, di mana iblis tersebut berusaha membunuh orang-orang terdekat dari Logan. Setelah kabur dari neraka dan menghilangkan pengaruh iblis di tubuhnya, Logan menuntut balas dendam. Dia membunuh mistik dan mulai mencari keberadaan The Red Right Hand. Dia berhasil menemukan keberadaan markasnya di Meksiko, tapi dia dihadang oleh Cannonfoot, satu dari kelima The Mongrels, yaitu sekelompok mutant yang dikumpulkan The Red Right Hand atas bantuan dari Deacon. Logan pun langsung menyerangnya, dan selagi mereka bertarung, anggota The Red Right Hand terlihat menonton itu dari ruangan kontrol, di mana The Founder mengingatkan anggotanya kalau inilah yang selama ini mereka perjuangkan. Pertarungan terus berlanjut, Cannonfoot terus-terusan menendang bola batunya ke Logan, tapi Logan berhasil memotong jari-jarinya dan membunuhnya setelah memotong kakinya. Sesaat kemudian Shadow Stalker, anggota Mongrels yang lain, muncul dan pertarungan tentu saja terjadi. Shadow Stalker berhasil unggul berkat cakarnya. Dia membuat Logan terpojok, dan ketika Logan berusaha melawan balik, Shadow Stalker menendang Logan ke sebuah ruangan berisikan barang-barang yang berhubungan dengan Logan. Pertarungan terus berlanjut sampai akhirnya Logan membunuh Shadow Stalker. Anggota The Red Right Hand yang melihat itu tidak khawatir sedikit pun, dan The Founder malah menunggu kedatangan Logan. Setelahnya Logan bertemu lagi dengan anggota dari Mongrels, yaitu Sawfist dan Fire Knives yang sudah menunggu kedatangannya. Logan sempat memberikan mereka kesempatan untuk menyerah, namun mereka tentu saja menolaknya.
Mereka langsung mengeluarkan senjata mereka dan memulai pertarungan. Mereka berhasil melancarkan beberapa serangan ke Logan sebelum Logan menghancurkan senjata mereka dan dia lagi-lagi memberikan mereka kesempatan untuk menyerah, tapi Sawfist dan Fire Knives lagi-lagi menolaknya yang membuat Logan langsung membunuh mereka. Logan pun menantang Red Right Hand siapa lagi yang akan mereka kirim, dan The Founder mengirim anggota terakhir dari The Mongrels, yaitu Gunhawks. Gunhawks pun menghampiri Logan dengan pistolnya, dan Logan menanyai seberapa tangguh dia karena yang lain telah mati. Tanpa basa-basi, Gunhawks melancarkan tembakan, tapi tembakan itu tidak berarti apa-apa bagi Logan, dan dia langsung menerjangnya dan menusuk Gunhawks dengan cakarnya. Gunhawks pun sekarat di depan pintu ruangan kontrol, tapi dia tidak menyarankan Logan masuk karena dia tidak akan menemukan siapa-siapa untuk dilawan. Gunhawks juga memberitahu kalau rencananya bukanlah untuk membunuh Logan, melainkan untuk membuatnya menderita. Logan pun bertanya apakah dia mengenalnya, dan Gunhawks berkata tidak sebelum dia akhirnya tewas. Melihat itu di monitor, The Founder merasa inilah saatnya dan memberitahu anggota yang lain untuk menyambut kedatangan Logan. Mereka mulai bersulang anggur terakhir mereka, dan sesaat setelah mereka meminumnya, mereka semua terjatuh tewas. Ketika Logan masuk ke ruangannya, dia menemukan kalau semua anggota The Red Right Hand telah tewas, mati karena bunuh diri, dan ketika Logan beranjak pergi, karena merasa semuanya selesai, monitor di belakangnya memutar pesan terakhir dari The Red Right Hand yang memberitahu Logan kalau di dekatnya ada sebuah buku berisikan foto dari orang-orang yang pernah Logan bunuh, di mana orang-orang itu adalah orang-orang berarti bagi mereka, dan karena itulah mereka menuntut balas dendam. Mereka mengirimnya ke neraka, menyerang orang-orang terdekatnya, dan dengan melihat video ini berarti balas dendam mereka akhirnya terbalaskan. Karena dengan mendatangi ruangan ini, Logan berarti telah membunuh 5 orang yang mereka sebut The Mongrels, dan detail dari mereka ada di buku lain di dekatnya. The Founder menjelaskan kalau grupnya telah menghabiskan puluhan tahun untuk mencari cara agar Logan menderita, dan dalam pencarian itu mereka menemukan orang-orang yang dia cintai. Mereka tahu kemana saja Logan pergi dan siapa saja yang dia tinggalkan. Dan The Mongrels merupakan anak-anak yang mereka kumpulkan dari berbagai belahan dunia. Mereka latih bukan untuk mengalahkan Logan, bahkan mereka ingin The Mongrels kalah. Mereka mau kalau Logan membunuh The Mongrels karena The Mongrels merupakan anak dari Logan sendiri. Sesaat kemudian pesannya pun berakhir, dan mendengar itu Logan jatuh terpuruk dan mentalnya hancur setelah mendengar fakta-fakta itu. Logan pun menguburkan semua anaknya dengan layak, dan setelahnya karena rasa bersalahnya Logan akan memanjat gunung di Yukon, terjun bebas dari sana hanya untuk merasakan sedikit kematian, dan ketika healing factornya membangkitkannya lagi, Logan akan memanjat lagi, terjun lagi, dan itu dia lakukan berkali-kali.